Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Pertarungan antara, katakanlah ini pertarungan walaupun di perdebatan antara DPR dan KPK ini sesungguhnya sekaligus pertarungan integritas. Dan tentu kita berharap dalam perdebatan ini tidak menyalahkan kepada lembaga, tapi menyalahkan kalau ada yang salah kepada oknumnya. Sesungguhnya kalau Anda mendapatkan kepercayaan publik dan Anda harus menjaganya seumur hidup, karena sekali kepercayaan itu Anda sia-siakan, maka kepercayaan publik itu akan hilang untuk selamanya. Abraham Lincoln. Sekarang saya mau ke Febri Diansah, juru bicara KPK. Terima kasih Pak Karni. Jadi saya catat banyak sekali dari omongan atau apa yang disampaikan tadi, saya catat cukup banyak, dan dari banyak catatan tersebut sayang sekali banyak kekeliruan informasi, kekeliruan data yang sayangnya kemudian dijadikan dasar untuk membangun argumentasi, analisis, dan sampai pada kesimpulan. Tapi tentu tidak semuanya bisa disampaikan dan bisa direspon saat ini. Saya ingin respon beberapa hal. Sebelum itu saya ingin ingatkan kembali kita semua di forum ini bahwa persoalan angket ini tadi Pak Masinton bilang tidak terkait sama sekali dengan perkara yang ditangani KPK. Saya ingin sampaikan ada dua data penting. Pertama, dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan KPK, KPK tentu menghormati Komisi 3 sebagai mitra kerja yang salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasan. Kita hormati, kita sampaikan, kalau ada pertanyaan kita jawab, kalau ada informasi yang diminta kemudian kita berikan. Kecuali informasi yang terkait dengan bukti yang sedang kita proses dalam proses penyidikan. Jadi pada saat itu sekitar hampir tengah malam di hari kedua, itu memang Komisi 3 meminta pada saat itu untuk membuka rekaman proses pemeriksaan Miriam S. Haryani sebagai saksi dalam kasus KTP elektronik. Kami bilang, kami tidak bisa buka rekaman tersebut karena itu adalah salah satu bukti dalam kasus yang sedang disidik oleh KPK. Ini perlu diingatkan kembali bahwa debat atau diskusi soal angket atau bahkan dikatakan rencana soal angket dibicarakan di Komisi 3 itu berawal dari poin ini. Dan itu terkait langsung ataupun tidak langsung dengan penanganan perkara KTP elektronik yang sedang berjalan. Nanti kalau informasi yang saya sampaikan ini keliru, silahkan dikoreksi Pak Masinton, karena Pak Masinton juga ada di sana saat itu. Ini adalah poin keempat yang kemudian kita katakan kami tidak setuju dengan poin keempat. Kami berbeda pendapat dengan Komisi 3 DPR. Dengan segala hormat kita berbeda pendapat karena bukti yang sedang dalam proses penyidikan itu tidak bisa kita buka. Pada saat itu beberapa orang dari teman-teman di anggota Komisi 3 meminta rekaman proses pemeriksaan tersebut karena namanya disebut dalam keterangan dalam proses pengadilan. Pada saat itu Novel Baswedan yang menyampaikan di pengadilan. Tentu Novel bicara berdasarkan fakta yang ada yang disampaikan oleh saksi Miriam ketika diperiksa. Apa buktinya? Tentu saja kami tegaskan di sini bahwa KPK memiliki rekaman proses pemeriksaan tersebut. KPK memiliki bukti-bukti apa yang disampaikan Miriam. Apa yang disampaikan, dalam keadaan apa Miriam pada saat itu menyampaikan. Kami buktikan sebaliknya, misalnya ketika dikatakan BAP dicabut karena tekanan, kita buktikan sebaliknya. Justru pada saat pemeriksaan tersebut, pemeriksaan dilakukan dengan sangat rileks dan dengan sangat tenang. Bahwa kemudian Miriam mengatakan merasa tertekan dan mencabut BAP karena ada penyidik yang makan duren, itu yang berkembang kemudian. Nah, mungkin itu lain hal, dan kalau itu yang kemudian menjadi alasan pencabutan BAP dan kemudian menjadi persoalan angket, saya kira apakah itu sangat serius untuk kemudian
naik ke isu angket. Itu yang pertama. Saya kira kita tidak boleh lepas dari itu. Ada bukti kedua yang perlu juga kami sampaikan ketika dikatakan tidak terkait sama sekali dengan penanganan perkara. Pada saat itu dan sampai saat ini, KPK masih melakukan proses penyidikan dan persidangan untuk kasus KTP elektronik. Untuk kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di pengadilan dengan tersangka MSH dan kemudian berkasnya sudah kita limpahkan di pengadilan. Jadi kalau kita semua nanti ingin mendengar rekaman tersebut, maka mari kita dengar di proses pengadilan dan itu akan terjadi tidak begitu lama lagi. Karena berkasnya sudah sampai ke pengadilan dan jaksa sudah melampirkan semua berkas dan barang bukti yang ada. Barang bukti rekaman proses pemeriksaan ini juga kita sebutkan ketika pihak Miriam mengajukan pra-peradilan dan kemudian KPK dimenangkan dalam pra-peradilan tersebut dan hakim mengatakan itu termasuk salah satu bukti di sana. Bukti kedua yang ingin kita sampaikan adalah pihak pertama atau di awal-awal proses pansus ini yang dipanggil adalah Miriam S. Haryani. Pada saat itu surat diterima oleh KPK, kita hargai kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Surat itu kita terima, kemudian kita lakukan analisis, kita lakukan diskusi, kita mendapat banyak masukan dari ahli hukum tata negara, para pengajar hukum tata negara. Ada lebih dari 100 orang pada saat itu yang menyampaikan. Ketuanya adalah Prof. Mahfud MD. Angka 100 ini tidak kemudian ingin mengecilkan apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril kemarin di pansus angket. Itu adalah pendapat akademik, silakan saja. Tapi faktanya kami ingin sampaikan bahwa ada pendapat hukum yang sangat clear dan sangat tegas menyampaikan beberapa hal terkait dengan analisis pada Undang-Undang MD3. Keberadaan pansus, apakah KPK sebagai objek di pansus tersebut, dan sejauh mana pansus itu kemudian punya keabsahan. Ini menurut para ahli. KPK tentu belum menyatakan sikapnya secara tegas saat ini, karena KPK juga tidak mungkin secara kelembagaan sebagai lembaga negara mengatakan misalnya pansus angket ilegal atau pansus angket tidak sah. Jadi keliru kalau mengatakan, ada pihak yang mengatakan KPK pernah membicarakan itu. Tidak. Yang kami lakukan adalah kami mendengar para ahli, kami diskusi dengan para ahli. Miriam dipanggil saat itu dan Miriam berada dalam proses penahanan di KPK dalam kasus yang sedang disidik oleh KPK yang sudah dilimpahkan. Kami katakan bahwa kalau Miriam saat itu dipanggil dan ternyata keterangan, kalau dari informasi yang beredar juga disampaikan oleh beberapa teman-teman di DPR, Miriam ingin dikonfirmasi apakah benar Miriam yang menulis surat bahwa tidak ada tekanan dari sejumlah pihak di Komisi 3 misalnya. Tentu saja perihal ada atau tidak adanya tekanan terhadap Miriam ketika memberikan keterangan sebagai saksi adalah substansi atau materi yang masih terkait dengan penanganan perkara KPK. Kenapa kami katakan terkait? Miriam ketika diproses menjadi tersangka dan sekarang sudah dilimpahkan perkaranya ke pengadilan, dalam proses penyidikan itu kita menemukan bukti lain, ada bukti permulaan yang cukup. Kita tetapkan satu orang tersangka yang baru dengan inisial MN. MN adalah anggota DPR RI, diduga melakukan obstruction of justice yang disangkakan dengan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Diduga merintangi atau menghalang-halangi proses penanganan kasus KTP elektronik, baik dalam proses persidangan atau terkait dengan penyidikan dengan tersangka MSH pada saat itu. Apa yang ingin kami sampaikan bahwa kalau ada pertanyaan pada proses penanganan perkara KTP elektronik ini apakah ada atau tidak upaya untuk menghalang-halangi, dalam proses penyidikan ini kita katakan ada, tapi tersangkanya baru satu orang. Apakah bisa bertambah tersangkanya? Kita tidak bisa mengatakan iya atau tidak, tapi semata itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tentu prosesnya akan berjalan. Jadi dari dua hal tersebut, bagi kami yang menangani kasus KTP elektronik dan juga kasus indikasi pemberian keterangan tidak benar, tentu sulit melepaskan kaitannya antara angket ini yang berawal dari RDP di tanggal 18 April tersebut dengan apa yang terjadi saat ini. Tapi kemudian kita putuskan setelah kita bicara di internal, kita katakan bahwa ya sudahlah, KPK tetap akan bekerja sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Penanganan perkara tetap akan kita lakukan, kasus KTP elektronik tetap kita maksimalkan. Untuk tersangka AA, ini adalah tersangka ketiga yang kita proses,
ada sekitar 140 saksi yang sudah kita periksa. Memang setelah 120-an lebih kita periksa lebih banyak dari pihak swasta dan birokrasi, maka setelah itu kita melakukan pemeriksaan secara cukup intens pada sejumlah anggota DPR RI yang pada saat proses KTP elektronik ini terjadi, mereka diduga mengetahui, ada sebagian yang diduga menikmati aliran dana atau mendapatkan aliran dana, ada sebagian yang memang keterangannya kita butuhkan karena ada indikasi-indikasi pertemuan saat itu. Jadi sudah lebih sekitar 140 saksi yang kita proses saat ini. Seberapapun misalnya begitu banyak isu yang berkembang, kami tetap akan bekerja menangani kasus ini. Jadi kalau ada pihak-pihak tertentu yang berpikir dengan berbagai cara kemudian bisa memperlambat atau menghentikan KPK menangani kasus KTP elektronik misalnya, atau kasus BLBI yang sedang kita tangani saat ini, kami akan buktikan sebaliknya. Tapi itu kalau ada. Kita tentu mempercayai itikat baik orang-orang yang sudah berbicara yang baik-baik, karena di sini saya dengar tadi bicaranya baik-baik semua, tidak akan memperlemah KPK, tidak akan membubarkan KPK, tidak akan menyerang KPK, ingin KPK lebih kuat atau segala macam. Saya aminkan itu dalam hati, jadi semoga memang yang disampaikan secara lisan itu sama dengan yang kemudian dilakukan nanti. Kami mencoba mempercayai itu. Nah, kemudian ada beberapa hal terkait dengan pengangkatan penyidik. Tadi dibilang oleh teman-teman di DPR juga, Pak Misbakun. Rinci dari anggota DPR tadi kan banyak sekali tuh yang dia tuduhkan. Ya mungkin saya jawab yang secara umum dan yang penting-penting saja. Ya. Sebenarnya banyak, tapi ya sudah saya jawab sebagian saja. Mungkin alokasi waktunya juga agak terbatas. Soal pengangkatan penyidik yang ingin kami tegaskan adalah komunikasi sudah kita lakukan dengan sangat baik dengan Mabes Polri sampai dengan saat ini. Kalau audit BPK itu dibaca secara hati-hati, rekomendasi BPK adalah agar KPK melakukan koordinasi dengan Polri. Karena itu bicara soal pemberhentian. Soal keabsahan, silahkan lihat PP 63 tahun 2013 tersebut. Kita dengan mudah sebenarnya bisa melihat di 63 tahun 2005 tersebut misalnya pasal 7. Jadi kalau Pak Misbakun sempat baca nanti peraturannya, silakan dilihat bahwa di sana ada dua hal yang krusial. Pertama terkait dengan proses alih tugas yang diatur di peraturan komisi, dan yang kedua ketika alih tugas dilakukan dari pegawai negeri yang dipekerjakan, apakah dari kepolisian, dari kejaksaan, dari pegawai negeri sipil yang lain pada KPK, maka ketika alih tugas itu dilakukan, tentu dilakukan dalam artian sudah ditetapkan, di SK-kan dan diproses, maka setelah itu diberhentikan oleh instansi masing-masing. Itulah pegangan kami, dan beberapa proses pra-peradilan yang pernah menguji misalnya soal penyidik ini justru ditolak oleh pengadilan. Jadi sebenarnya diskusi hukum bisa dilakukan seperti itu, dan sayang sekali kalau kemudian saya berharap Pak Misbakun tidak menyimpulkan bahwa kemudian 17 atau 11 penyidik itu kemudian tidak sah. Karena ada penekanan yang berbeda yang sebenarnya disampaikan dalam audit BPK tersebut, dan kita menghargai sekali audit BPK. Selama KPK ada itu selalu kita tindak lanjuti, meskipun ada yang masih dalam progres karena ada beberapa kendala terkait dengan pihak ketiga dan yang lain-lain. Tapi saya kira ketika BPK melakukan audit itu, KPK dengan senang hati untuk melakukan, memberikan informasi atau memberikan data. Ini sekaligus kita jelaskan bahwa tidak sepenuhnya benar kalau kemudian ada upaya untuk menghambat akses data segala macam. Karena kalau dibaca secara hati-hati undang-undang yang menjadi dasar kewenangan BPK, justru ketika ada institusi yang menghambat akses data atau informasi, opininya bisa berubah. Yang terjadi adalah BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap KPK. Apakah ada temuan-temuan yang disampaikan oleh Pak Misbakun tadi, yang disampaikan oleh Pak Masinton? Benar ada temuan. Itulah proses pengawasan dan checks and balances yang kita hormati dan kemudian kita tindak lanjuti. Termasuk juga soal biaya bantuan hukum. Pada saat itu Novel Baswedan, Abraham Samad, dan juga Bambang Wijoyanto ketika menjadi tersangka dalam kasus pada saat itu, jadi menjadi tersangkanya ketika masih bekerja di KPK, maka wajar kemudian biaya bantuan hukum diberikan di sana. Tapi jangan bayangkan biaya bantuan hukum yang mahal harganya miliaran, karena ini biaya bantuan hukum
yang misalnya perjalanan dari satu kota ke kota lain untuk mengumpulkan informasi, ada pertemuan-pertemuan yang jumlahnya tadi sudah disebutkan. Jadi dalam rentang waktu tersebut sekitar 100 sekian jutaan, dan memang ada beda pendapat dengan auditor pada saat itu. Tapi itu kemudian kita hargai apa yang disampaikan oleh BPK. Ada banyak hal sebenarnya. Kalau terkait dengan hukuman tadi Pak Arteria Dahlan mengatakan, saya kira mungkin kita perlu bedakan Pak antara kewenangan KPK menuntut. KPK tidak berwenang untuk menghukum orang ringan atau berat. Kewenangan itu ada pada hakim. Soal justice kolaborator, kalau dikatakan tidak ada dasar hukumnya, silahkan baca Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Itu sangat clear sekali soal itu. Dan bahkan ada surat edar. Boleh saya bicara dulu sebentar ya Pak ya, biar nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Jadi soal justice kolaborator itu dasar hukumnya mulai dari undang-undang sampai dengan surat edaran Mahkamah Agung. Bahkan ada peraturan pemerintah yang memberikan fasilitas pemotongan masa tahanan. Jadi ketika ada justice kolaborator dipotong masa tahanan, itu bukan kewenangan KPK, itu kewenangan yang berada pada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi memang kita perlu lebih hati-hati untuk melihat mana kewenangan KPK, mana kewenangan pengadilan. Kalau dikatakan semua yang diinginkan KPK dipenuhi oleh pengadilan, saya kira kita tidak tepat untuk berkata seperti itu, karena itu sama saja kita melecehkan pengadilan. Kenapa? Karena pengadilan adalah institusi yang independen. KPK bisa membawa perkara ke sana. Jaksa penuntut umum dari kejaksaan juga bisa membawa perkara ke sana. Semua dibuktikan. Saya ingin kasih contoh sederhana. Kasus KTP elektronik itu kita buktikan dengan sekitar 130 orang saksi, lebih dari 6.000 bukti, dan diproses dalam persidangan selama 90 hari. Apakah 90 hari di proses pengadilan yang terbuka itu dikatakan bukan sebuah proses yang untuk mencari keadilan? Perlu agak hati-hati saya kira kita untuk memahami itu. Sebenarnya cukup banyak baik soal pencekalan dan lain-lain. Tapi pada dasarnya kami ingin mengatakan bahwa KPK sangat menghormati DPR secara institusional yang punya kewenangan, mulai dari kewenangan pengawasan, kewenangan budgeting, dan juga kewenangan pembentukan undang-undang. Untuk kewenangan yang terakhir, saya kira juga penting saya sampaikan Pak Karni, soal penyadapan misalnya setelah putusan MK, tadi disebutkan ada audit BPK terkait dengan penyadapan. Ketika MK mengatakan soal penyadapan harus diatur di undang-undang, kemudian sampai saat ini belum ada undang-undangnya, apakah KPK yang salah? Undang-undang itu bukan kewenangan KPK untuk membuat undang-undang. Saya kira mungkin itu kewenangan DPR, jadi lebih baik teman-teman di DPR melihat kembali bahwa kalau memang ada persoalan dan perlu dibentuk undang-undangnya, oke, dibuatlah undang-undangnya. KPK sebagai pelaksana undang-undang pasti akan melaksanakan undang-undang tersebut. Apakah kewenangan penyadapan KPK itu legal, sah secara hukum? Pasal 12 Undang-Undang 30 tahun 2002 menegaskan KPK memiliki kewenangan penyadapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dan seluruh bukti yang kita ajukan di persidangan sampai dengan saat ini, lihat saja, silahkan itu dengan mudah bisa dilihat kalau agak rajin menyimak fakta persidangan yang ada. Itu bukti-bukti tersebut diterima dan bahkan terdakwanya divonis bersalah. Apakah semua terdakwa KPK itu divonis bersalah? Tidak. Jadi keliru juga kalau mengatakan bahwa semua yang diajukan ke KPK ke pengadilan itu pasti divonis bersalah. Tidak juga. Kami tetap harus berjuang di banding, kami tetap harus berjuang di kasasi. Klien-klien beberapa teman-teman advokat juga banyak yang divonis ketika berbeda dengan dakwaan atau tuntutan. Tapi kami akan memperjuangkan itu sampai pada proses kasasi dan berkekuatan hukum tetap. Jadi saya kira perlu hati-hati. Sebelum ini saya selesaikan dan mungkin ada tanggapan-tanggapan berikutnya terkait dengan dana partai politik yang ditingkatkan. Ini Pak Arteria Dahlan tadi juga bilang, mungkin kita perlu ingat Pak, itu justru lahir dari kajian KPK. Jadi bidang pencegahan KPK mengatakan bahwa dana partai politik yang saat ini Rp108 per suara itu tidak logis dan tidak rasional untuk membiayai proses politik yang sehat. Pendanaan partai politik menurut KPK itu perlu ditingkatkan secara rasional, tentu saja menimbang aspek keuangan negara, kekuatan atau kesanggupan negara untuk membiayai itu, tapi secara seimbang juga diletakkan pada posisi akuntabilitas yang jelas, proses rekrutmen dan pengawasan internal yang kuat.
Jadi KPK yang justru berkoordinasi pada saat itu dengan Kementerian Dalam Negeri, hasil kajian kita sampaikan, semua sekjen atau bendahara dari partai-partai, ada 10 partai itu kita undang dan kita diskusi, kita datangi. Sebenarnya yang dibutuhkan apa? Kita datang ke Partai Golkar, kita datang ke PDIP, kita datang ke partai-partai yang lain. Semua partai kita datangi dan sebagian besar semuanya mengatakan bahwa dana partai politik saat ini, dana politik yang Rp108 itu tidak rasional. Jadi ini upaya KPK untuk meletakkan secara seimbang. Kami sadar betul sudah lebih dari 120 anggota DPR, anggota DPRD dan anggota DPD yang sudah kita proses dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kita sadar betul bahwa kita tidak bisa berhenti hanya pada penindakan ini saja. Upaya pencegahan juga perlu kita lakukan, penguatan partai politik, penguatan DPR secara institusional, dan kewenangan-kewenangannya itu perlu kita lakukan. Ini tentu perlu dilihat secara seimbang, bukan KPK anti dengan pengawasan, bukan KPK anti dengan DPR. Saya kira keliru sekali kalau ada yang mengatakan KPK anti dengan DPR. DPR itu adalah mitra kerja KPK khususnya dengan Komisi 3, dan kita berhubungan selama ini. Kalau ditanya kemudian kita menjawab dan menjelaskan banyak hal. Namun sebagai lembaga penegak hukum, KPK punya tanggung jawab untuk memastikan. Tadi dikatakan negara berdasarkan hukum. Tentu yang kita hitung adalah apakah misalnya tindakan-tindakan hukum yang akan dilakukan KPK ketika hadir atau tidak hadir di suatu forum, ketika melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan hukum atau tidak. Kemana kami bertanya selain diskusi di internal, kami baca literatur-literatur lama, literatur-literatur baru, dan kita berdiskusi dengan para ahli hukum. Itulah yang menjadi dasar KPK menentukan sikap. Jadi dalam posisi itulah, sebenarnya masih banyak catatan di sini, tapi mungkin lain waktu bisa dijelaskan. Dalam posisi itulah KPK sekarang berada. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sementara Bung Febri. Sekarang saya ke Pak Aryo Umar, mantan pimpinan KPK. Langsung aja, Pak. Ya. Terima kasih Bang Karni. Sudah banyak yang disampaikan, banyak yang negatifnya, yang positifnya juga ada. Tapi kita akan lihat KPK ini kan dari reformasi, mulai dari TAP MPR nomor 11 nomor tahun 99, Undang-Undang nomor 28 tahun 99, Undang-Undang 3199. Jadi tadi dikatakan bahwa KPK sudah berdiri sekitar 15 tahun. Dalam waktu 15 tahun ini KPK sudah mampu membangun reputasi baik itu secara nasional maupun secara internasional, di mana lembaga-lembaga lain ataupun katakanlah organisasi lain untuk membangun reputasi itu membutuhkan waktu yang panjang. Reputasi yang ada di KPK ini di satu sisi menimbulkan harapan baru bagi sebagian banyak warga negara Indonesia, karena akan ada perbaikan-perbaikan yang tadinya dikala di zaman-zaman sebelumnya itu Indonesia penuh dengan korup, sehingga kita terjadi krisis ekonomi yang sangat luar biasa pada waktu itu. Kemudian tetapi di samping ada yang punya harapan-harapan besar tersebut, ada juga yang merasa cemas, ada juga yang merasa khawatir. Nah, kondisi yang dua ini menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Ada yang kenapa demikian? Karena banyak juga yang tidak paham sebetulnya dengan KPK ini. Apa sih sebetulnya KPK? Walaupun katanya memahami undang-undang segala macam. KPK itu kalau kita ingin melihat, mengatakan bahwa KPK dibandingkan dengan anggarannya kurang sesuai atau lebih banyak anggaran yang dikeluarkan daripada hasil yang dihasilkan oleh KPK. Kalau kita ingin melihat KPK secara jernih, ada paling tidak 5 ukuran-ukuran keberhasilan KPK, ukuran-ukuran kinerja KPK. Yang pertama itu adalah dari sisi inputnya. Kita lihat inputnya. Selama bertahun-tahun, setiap tahun anggaran KPK itu cukup kecil. Di masa-masa saya dulu ada sekitar 600 miliar. Kalau sekarang mungkin ada agak naik sedikit. Kalau kita bandingkan dengan organisasi lain, lembaga lain, yang puluhan triliun, jauh lebih kecil yang digunakan oleh KPK. Tetapi kinerja KPK dari sisi outputnya, dari sisi keberhasilan kegiatannya itu tidak pernah kurang dari 100%, walaupun anggarannya tidak pernah habis. Walaupun katakanlah umpamanya sudah ada pihak-pihak lain yang berupaya untuk
menghabiskan anggaran di KPK tidak pernah ada fenomena untuk melakukan penghabisan anggaran. Kalau itu sudah tercapai outputnya, sudah tercapai kegiatannya, sudah cukup. Walaupun itu harus dikembalikan kepada kas negara. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi SDM KPK tidak begitu banyak. Tetapi kiprahnya sudah bisa membahana mulai dari Sabang sampai Merauke. Hampir setiap daerah sudah dikunjungi oleh KPK. KPK tidak punya dukungan politik. KPK tidak punya dukungan yang lain-lain. KPK tidak punya dukungan dana. KPK tidak punya dukungan networking. Tapi KPK punya amanah. Dan teman-teman yang ada di KPK itu karena orang biasa, kalau dia disakiti, dia sakit. Kita lihat banyak penyidik kita yang diteror segala macam. Dan memang ternyata mereka sakit. Kita lihat juga dari teman kita seperti umpamanya Novel dan lain sebagainya. Jadi artinya Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman SDM di KPK itu walaupun tanpa dukungan apapun, dia sudah mewakafkan dirinya untuk membersihkan Indonesia sesuai dengan amanah Undang-Undang 30 tahun 2002. Kalau kita lihat umpamanya pahlawan Indonesia yang berhasil membuat Indonesia merdeka dulu mengatakan bahwa dia mengorbankan harta, jiwa dan raganya untuk kemartabatan Indonesia, untuk kemerdekaan Indonesia. SDM di KPK mewakafkan dirinya untuk melanjutkan perjuangan tersebut. Nah, itu yang dari sisi SDM-nya. Dari sisi sarana prasarana sangat minim yang ada di KPK. Hampir banyak sekali kegiatan-kegiatan itu dilakukan dengan sarana pribadi. Contohnya mobil di KPK tidak punya mobil dinas, di KPK tidak punya rumah dinas. Kadang-kadang umpamanya proses melakukan OTT, melakukan segala macam menggunakan kendaraan pribadi yang kadang-kadang itu juga menjadi korban. Tidak ada anggaran untuk mengganti itu. Itu yang pertama dari sisi input. Yang kedua dari sisi proses. Ini yang menjadi banyak pertanyaan orang. Kenapa demikian? Karena memang ini tidak bisa dibuka. Bagaimana umpamanya proses penanganan pengaduan masyarakat? Itu tidak bisa dibuka karena itu menyangkut nama-nama orang. Dan KPK punya kewajiban untuk melindungi orang-orang yang mengadukan kasus-kasus kepada KPK. Kemudian mulai dari pengaduan kepada penyelidikan itu tidak gampang juga. Setelah bertahun-tahun katakanlah dilakukan penanganan pengumpulan bahan keterangan di KPK, kemudian untuk sampai kepada penyelidikan itu harus dilakukan dulu yang namanya gelar perkara, walaupun baru hanya sampai kepada penyelidikan. Apalagi itu sampai penyidikan dan penuntutan. Jadi proses ini memang betul-betul ditangani sesuai dengan SOP dan undang-undang yang ada di KPK. Prosesnya. Dan proses ini memang kami yakini akan selalu menjadi banyak pertanyaan. Karena itu tadi suatu proses yang tidak bisa dibuka. Beda umpamanya proses dikatakan di suatu kementerian. Itu bisa dibuka. Bagaimana mereka umpamanya mengatakan membangun gedung, sangat terbuka untuk dikritisi di situ. Tapi di KPK, karena ini menyangkut keadilan, menyangkut nama-nama orang, menyangkut nama-nama kasus, tidak bisa kita buka begitu saja. Dan ini sesuatu yang tidak terbuka tentunya menjadi pertanyaan. Inilah yang menjadikan menjadi banyak pertanyaan yang mengatakan bahwa KPK begini segala macam. Tadi berupaya dijelaskan oleh Mas Febri. Kemudian yang ketiga, capaian kinerja yang di KPK yang tadi tidak pernah disebutkan. KPK sudah mencapai outputnya. Pertama, output yang disampaikan KPK adalah setiap perkara yang sampai ke pengadilan tidak ada satupun yang bebas. Di dunia ini hanya KPK yang bisa mencapai itu, tidak ada tempat lain dengan sekian banyak kasusnya itu. Kemudian yang kedua, kemudian berikutnya lagi, output yang kedua, yaitu kalau tadi dikatakan bahwa KPK sudah menghabiskan anggaran banyak, kemudian uang pengganti yang diberikan diselamatkan oleh KPK tidak seberapa, karena memang undang-undang kita mengatakan bahwa yang harus diganti itu adalah sesuai dengan aliran dananya, kecuali kalau nanti kita robah bahwa yang wajib dia ganti adalah sebesar kerugian negaranya, itu baru fair.
Kalau kita katakanlah umpamanya di Costa Rica itu mantan presidennya diwajibkan mengganti bukan hanya sebesar kerugian negara, tapi bagaimana kerugian dari masyarakat, itu lebih hebat lagi. Itu yang dalam jurnal saya tuliskan, quantification of the damage of the corruption, itu ada. Bagaimana kita menghitung ini, karena yang namanya korupsi itu tidak lain dan tidak bukan motifnya ekonomi. Jadi kalau kita ingin mengurangi korupsi, lakukan penanganan secara ekonomi, bukan hanya kurungan badan. Kalau kurungan badan kan bisa remisi segala macam. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat tadi katanya bahwa hanya sekian disampaikan, tetapi sebetulnya data yang ada di KPK, uang negara yang berhasil diselamatkan oleh KPK itu lebih dari 200 triliun. Lebih dari 200 triliun. Baik itu dari kegiatan penindakan, apalagi dari kegiatan pencegahan. Dan ini yang tidak pernah terekspos. Kenapa? Karena itu tidak seksi, tidak menarik untuk diketahui orang. Dari sisi outputnya demikian. Kemudian yang berikutnya, yang lebih penting lagi, KPK tidak berupaya untuk mendapatkan penghasilan uang negara. KPK tidak berupaya untuk mengatakan bahwa sebanyak-banyaknya ditahan segala macam. Yang paling penting, apa yang dilakukan KPK itu adalah memenuhi amanahnya. Apa amanahnya? Amanah ini yang kita sebut sebagai outcome. Ada tiga capaian yang ingin dilakukan oleh KPK. Yang pertama saya sebut sebagai immediate outcome. Kita tidak pernah tahu, Ibu dan Bapak sekalian, bagaimana sekarang di kementerian-kementerian, di Pemda-Pemda itu semangat untuk anti korupsinya sudah sedemikian tingginya. Mereka sudah sangat berhati-hati untuk level menengah ke bawah. Untuk level menengah ke bawah. Mungkin kalau level atas agak lain. Level menengah ke bawah, mereka sangat berhati-hati menggunakan keuangan negara. Itu bisa dilihat dari hasil audit BPK yang makin lama temuannya makin sedikit dan opininya semakin lama semakin banyak yang WTP. Jadi artinya semangat teman-teman dari ASN, dari pegawai negeri sipil untuk menjadi lebih baik itu semakin baik dengan adanya penanganan yang dilakukan oleh KPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat juga bagaimana pelayanan publik. Coba kalau umpamanya Ibu dan Bapak datang ke Puskesmas yang dulunya masyarakat itu tidak dianggap nomor 2, kemudian kadang-kala masyarakat sudah datang tapi dokternya datang jam 12. Sekarang begitu Anda datang ke sana mendaftar, tidak perlu capek-capek, kemudian begitu sampai setelah didaftarkan datang ke dokter itu sudah tahu bahwa Anda membutuhkan pengobatan apa. Setelah dokter mengatakan oke, selesai, datang ke poliklinik, langsung pada waktu itu juga kita mendapatkan obatnya. Itu dari kesehatan, yang itu merupakan pelayanan dasar di kita. Kemudian kita lihat juga di pelayanan publik yang lain. Contohnya umpamanya di Samsat, tidak ada lagi. Kelewat itu Pak, artinya melompat gitu. Artinya itu kan keberhasilan disiplin di kesehatan, disiplin di lalu lintas yang ditegakkan dan jauh dari soal korupsi. Begini Pak Karni, KPK itu kan 5 fungsinya. Fungsi pertama adalah penindakan, itu yang menjadi heavy-nya semua pihak. Yang kedua yang kita sebut dengan pencegahan. KPK melakukan pencegahan, mendatangi setiap pelayanan publik. Kenapa kita dianggap sebagai negara korup? Karena pelayanan publik kita tidak baik. Itu kan, bukan karena penindakan kita. Nah, oleh karena itulah maka KPK concern untuk mengatasi pelayanan publik. Kalau kita lihat dari surveinya Transparansi Internasional, itu 9 dari 10 survei itu terkait dengan pelayanan publik. Itu yang harus dibenahi. Nah, itulah juga yang kalau kita lihat, kenapa IPK kita semakin lama semakin membaik. Pada awal-awal dibentuknya KPK, IPK kita berada jauh di bawah Malaysia. Kita nomor 2 sesudah Vietnam. Kita kalah dengan Malaysia, kita kalah dengan Filipina, kita kalah dengan Thailand. Dan perlahan-lahan kita meningkat. Hari ini kita berada di atas Thailand, kita berada di atas Filipina, kita berada di Filipina. Kita hanya berada sedikit di bawah Malaysia. Malaysia yang tadinya 56, sekarang turun menjadi 5. Kita naik menjadi 37.
Bukannya itu suatu keberhasilan, bukannya itu suatu kebanggaan, dan ini menimbulkan harapan dari semua masyarakat Indonesia. Ada anak-anak, saya mengajar S1, S2, S3. Saya membimbing S1, S2, S3. Saya tanyakan, bagaimana menurut pendapat Anda Indonesia ini? Kami risau. Apakah kami memiliki lapangan pekerjaan? Indonesia yang sedemikian besarnya ini, yang memiliki segala macam sumber daya manusia, sumber daya alam segala macam, tapi tidak bisa memberikan jaminan bahwa mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dan sekarang dengan adanya trust dari internasional, artinya kalau masyarakat internasional sudah mengatakan trust kepada Indonesia, mereka menganggap Indonesia ekonominya sudah tidak lagi high cost. Kalau ekonomi Indonesia tidak lagi high cost, artinya mereka mau menginvestasikan kepada Indonesia. Kalau investasi datang ke Indonesia, lapangan pekerjaan tersedia, dan itu menimbulkan harapan bagi generasi muda kita. Kejam sekali kalau kita mengatakan bahwa kita ingin menutup harapan mereka. Kejam sekali kalau kita ingin menghilangkan impian-impian tersebut. Belum selesai, Pak. Mau ngomong apa? Iya, apa yang disampaikan mantan pimpinan KPK ini kayak dongeng. Bukan dongeng Pak. asli. Ini fakta. Enggak Fakta dong. yang ada. Bahwa katanya KPK nggak memperoleh dukungan anggaran apa. Selama ini anggarannya dari mana? APBN. Tidak kemudian mendapat dukungan politik, semua didukung. Nggak punya jaringan, bahkan dapat dana dari internasional ratusan miliar. Gimana cerita Anda ini? Ini nggak usah membangun cerita hayalan, ya. Anda yang Anda nggak jujur, mantan pimpinan KPK begini, nggak jujur dong, berani jujur, hebat. Coba lihat, Pak, apakah IPK itu bukan suatu fakta? Indeks persepsi korupsi kita sekarang dibanding Malaysia jauh. Anda bilang katakan tadi dekat, ranking Malaysia di 50 sekian, kita di 90 sekian. IPK Malaysia 5, kita 37. Ya, rankingnya itu jauh sekali. Oke Makanya ngomong itu pakai data kok, ngomong begini. Semuanya pakai data itu, Pak. Datanya ada, nanti tinggal Jangan kita menghayal gitu, kayak hayalan. Menurut saya masih banyak narasumber yang lain. Saya hanya menyampaikan apa kinerja yang dicapai oleh KPK. Terus sih, Pak. Ya kan? Kinerja yang dicapai KPK itu. Yang itu selama ini dianggap bahwa KPK tidak bekerja. Kan begitu kan? Siapa yang bilang KPK nggak bekerja, Mas? Mas yang menghayal. Kita dari tadi justru kita ingin mengkoreksi kerja KPK yang kalau itu melanggar hukum atau tidak sesuai aturan gitu loh. Jadi jangan bilang begitu. Ya nggak apa-apa. Kalau umpamanya ingin dikoreksi, ya silakan saja. Tetapi jangan menafikan apa-apa yang sudah dicapai oleh KPK. Iya kan? KPK sudah mencapai ini. Silakan juga menjadi data untuk menjadi Sampai koreksi. Bagaimana agar meningkatkan lebih lagi? Kan begitu. Ya, Jadi, mungkin begini, Pak. Apa yang Bapak sampaikan tadi itu kemajuan Republik. Jadi tidak ansih itu KPK tok. Artinya seluruh instansi yang terkait dengan itu terlibat dalam KPK berpengaruh untuk influencer. Iya, pengaruhnya ada, Ya. tetapi sekali lagi itu ada peran KPK di sana. Ya, KPK ikut berperan, tapi peran yang lain juga Iya, ada. semua berperan. Oleh karena itulah menurut saya, mari kita bersama-sama berperan untuk bersama-sama membangunkan Indonesia ini. Baik. Baik itu DPR, baik itu DPR juga, swasta juga, semua. Saya kira semua. Mudah-mudahan nanti dengan adanya angket ini mengarahnya ke sana. Itu yang kita harapkan. Kalau katanya ingin memperbaiki tadi. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang Pak Yasin nambahin. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Para senior kami dan ada guru saya juga ini Pak Andi Hamzah. Waktu kami ada di Unpad sebagai dosen hukum pidana dan ketua atau pimpinan DPR, anggota DPR yang saya hormati.
Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu posisinya yang saya hormati. Jadi menyikapi isu yang paling mengemuka pada akhir-akhir ini, saya ingin memulai dari tujuan pembentukan KPK itu, Pak. Jadi di sini kan dirintis oleh Prof. Yusril Mahendra, ada juga pihak-pihak yang lain yang juga ikut membidani KPK itu. Ya tentunya juga DPR lah begitu. Demikian sulitnya sejak tahun 99 baru bisa terbentuk tahun 2002 akhir, yaitu pada Desember 2002 akhir. Nah, KPK dibentuk ini di dalam pertimbangannya adalah oleh karena penegak hukum yang lain tidak dapat melakukan pemberantasan korupsi secara baik lah, katakanlah seperti secara umumnya seperti itu. Lahirlah KPK. Lingkup tugas KPK itu sangat spesifik yang diatur di pasal 11 yang kemarin juga kami sampaikan, yakni kasus yang dilakukan oleh penyelenggara negara, penegak hukum dan pihak lain yang terkait kasus korupsinya dengan penyelenggara negara dan penegak hukum. Nah, dalam hal ini anggota DPR ini penyelenggara negara, para pejabat tinggi negara adalah penyelenggara negara. Ini yang banyak ditangani karena perintah yang diperintahkan oleh DPR atau pemerintah dengan undang-undang itu ya memang itu yang ditangani. Nah, dari sejarah perjalanan, Pak, saya ikut dari pertama, Pak, 4 tahun sebagai direktur dan 4 tahun sisanya sebagai salah satu pimpinan sebagai wakil ketua saya, Pak. Jadi dari awalnya saya menyelami seperti itu. Dikala kita menangani kasus-kasus besar, Pak, itu serangannya kepada KPK, katakanlah serangan baik itu demikian gencarnya. Ya. Kasus yang mirip tapi tidak serupa dengan ini adalah cek pelelawat, Pak. Ada aliran dana kemana-mana, banyak oknum tentunya bukan anggota DPR ya, oknum anggota DPR yang terlibat di situ yang tersangkut pada kasus itu. Nah, kita memikirkannya itu bahwa karena KPK ini adalah anaknya DPR dan katakanlah ini dibentuknya dengan susah payah, ini hubungannya seharusnya harmonis. Dan harapan masyarakat tentunya DPR itu harus menjadi lead by example, Pak. Jadi menjadi contoh, tidak ada korupsi di DPR, itu harapan kita seperti itu. Nah, ini walaupun ini belum selesai, IKTP kok terulang lagi. Kita mengharapkan kan anggota Dewan yang terhormat tidak akan melakukan korupsi lagi setelah ada kasus yang melibatkan banyak orang di DPR itu, Pak. Jadi kasus yang berat yang melibatkan penyelenggara negara dan penegak hukum itu pasti dampaknya tuh hempasan yang kuat. Serangannya juga besar. Serangannya juga besar ini. Jadi kami mengharapkan nih, mari kita ciptakan hubungan yang harmonis. Tidak perlulah hak angket ini diteruskan kalau menurut saya, hemat saya. Karena by prosedur di pasal 201 ayat 2 itu bahwa hak angket ini mohon maaf ini Prof. Yusril ya, ini harus disepakati oleh semua fraksi. Tadi ya semua fraksi ya itu yang kita ya nanti kalau anu dikoreksi aja Pak Fahri ya. Iya tapi ya. biarin dia ngomong. Terus kemudian dari subjeknya bahwa apakah ini termasuk pemerintah KPK ini. Jadi kalau KPK tidak pernah tuh misalnya sidang kabinet tuh hadir di dalam rapat presiden itu belum pernah itu. Kalau itu diukur dari penggunaan anggaran itu memakai APBN, BPK itu tidak merupakan objek untuk angket, tapi juga menggunakan APBN dan banyak yang lain yaitu lembaga negara yang lain yang menggunakan APBN yang tidak termasuk objek dari angket DPR. Ini kan masih perdebatan. Ini tidak saya teruskan karena ini masih maju di dalam MK nih katanya Pak Febri. Ya kita tunggu aja, kita compliant pada aturan perundangan. Nanti DPR mentaati, KPK mentaati. Aspek hukum yang lain nih Pak Karni yang ingin saya sampaikan ini. Ada pasal 36 Undang-Undang 30 tahun 2002 bahwa KPK dilarang bertemu dengan tersangka dan pihak lain yang kasus hukumnya sedang ditangani oleh KPK baik langsung maupun tidak langsung. Betul Pak. Jadi persyaratan agar misalnya itu bisa melakukan pengawasan secara efektif ya gelar apa itu namanya kok gelar RDP atau rapat dengar pendapat sebagaimana yang dilakukan biasanya itu Pak.
Kalau saya dulu berhadapan dengan Pak Fahri pada waktu RDP itu ya, kita ini diucek-ucek, ditanya dari aspek yang kecil sampai yang besar, dan itu tidak selesai, kadang-kadang sampai malam itu. Itu aja digunakan, tidak usah angket gitu loh. Jadi DPR tetap mendapatkan public trust yang luas, komplain terhadap hukum, tidak menjadi timbul perdebatan semacam ini, tapi pengawasan tetap berjalan. Hal-hal yang disampaikan oleh ini sahabat saya ini juga Pak Arteria Dahlan tadi ini, yang berkaitan tentang penyimpangan yang tidak sesuai dengan SOP, ada mekanismenya Pak, tuntutan ke pengadilan, atau juga pihak-pihaknya disuruh melakukan pra-peradilan, atau nanti pada saat di pengadilan dibuktikan apakah betul bahwa yang tersangka ini dipaksa atau diinjek kakinya atau dipanaskan ruangannya di tempat pemeriksaan, karena semua pakai CCTV Pak. Jadi ruangnya kaca, mejanya itu adalah segitiga, seandainya penyidik itu nginjek kaki itu kelihatan Pak. Seandainya itu dipanaskan ruangannya sehingga orang itu cepat ngaku karena kemeringat, itu ada suhunya Pak. Itu nanti akan kelihatan semua itu kalau dibuktikan di pengadilan itu. Dan suaranya pemeriksa, penyidik itu dengan yang sedang terperiksa itu semua ada. Pada waktu dulu Nazarudin itu menuduh KPK bahwa tidak boleh didampingi oleh pengacara itu. Nah, kita ungkapkan dengan film bisu saja ini pada waktu temu media itu. Tapi bukan pembicaranya ya, sekilas saja. Ini loh buktinya bahwa pengacaranya Nazarudin juga masuk di dalam ruangan itu. Jadi tidak benar. Hari berikutnya sudah tidak ada itu Pak pemberitaan mengenai itu. Jadi hal-hal yang perlu disampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh KPK itu sesuai dengan SOP kalau menurut Kamil ya, tidak tahu kalau yang terakhir-terakhir ini, tapi kan ada mekanismenya. Mulai RDP juga bisa dicecer itu Pak Masinton dan Pak Fahri itu bisa, itu tidak harus melalui angket, dicecer sampai elek lah masalah itu. Itu bisa sampai malam, sampai lewat malam itu. Apakah SOP-nya ada? Di zaman kami Pak, pada waktu ada serangan balik, tidak saya sebutkan, nah ini kan sensitif juga Pak. SOP ini kita lengkapi dengan selengkap-lengkapnya, lebih dari 1.200 SOP di sebaran di kedeputian maupun di kesekjenan. Jadi tertib, kita sampaikan juga pada waktu Pak Fahri nanya itu, kita sampaikan itu pada waktu itu SOP itu disampaikan secara baik print out maupun di print out lah, karena ini kan tebel Pak. Nah ini disampaikan, kalau menurut saya itu sudah itu sebenarnya. Nanti kalau Pak Fahri mungkin tidak mengakui, barangkali itu ya. Nah kalau penyadapan Pak, penyadapan itu kita undang-undangnya telekomunikasi dan Permen Kominfo itu nomor 11 tahun 2006. Kemudian kita dievaluasi setiap 6 bulan. Apabila melanggar dari ketentuan dan SOP, maka KPK abuse of power. Selama ini diaudit terus. Ini masyarakat kan tidak tahu bahwa penyadapan pun juga diaudit gitu. Saya kira nggak usah dijawab setiap kata. Nanti bisa ditanggapi setelah ini Pak Misbakum ya. Jadi seperti itu. Mengenai sebentar Pak, ini penting juga ini. Yeah. Ini BPK. BPK dari tahun 2004 sampai sekarang 2016 ya Pak ya, terakhir Pak. Nah, itu opini pemeriksaan keuangan itu dapat WTP. Syarat untuk mendapatkan WTP misalnya diaudit tahun 2004 ya Pak atau 2005. Apabila tidak menjalankan rekomendasi dari BPK, maka 2006 tidak akan mendapatkan WTP. Saya pernah jadi irjen 4 tahun setengah Pak. Jadi mekanismenya seperti itu. Kalau audit keuangan, apabila ada temuan yang tidak signifikan, ya keuangan tadi Pak ya, yang tidak signifikan atau tidak material, maka tetap mendapatkan WTP dan harus mengembalikan temuan BPK. Itu saya kira sudah ditindaklanjuti itu. Kami pun juga begitu Pak, waktu di kementerian itu seperti itu. Audit kinerja sekarang. Audit kinerja itu KPK itu dari tahun 2004 sampai 2016 itu predikatnya itu A dan A. Nah sekarang siapa yang menilai itu? Ya Menpan dan BPK. Hadirkan di sini biar fair, gitu loh Pak. Ini barangkali juga ada audien dari BPK dan dari Menpan ini. Itu diumumkan, itu disclose itu setiap tahun itu hasil dari audit BPK maupun audit dari Menpan atas kinerja dari KPK ini tertinggi di antara instansi dan lembaga pemerintah. Ini untuk diketahui ini Pak. Jadi untuk fairnya BPK dan apa itu namanya Menpan harus hadir di sini. Kok ini kok menilai baik, nyatanya tidak baik misalnya ya. Itu bisa dikonfrontir di sini. Nah, sehingga fair ini dalam forum ini. Kemudian hal yang menyangkut mengenai
setiap penjelasan dari sumber saya menghargai lah ini kunjungan ke narapidana. Ini kasusnya kan sudah inkrah itu. Terus kemudian apabila ada istilahnya informasi yang berasal dari narapidana, bolehlah mungkin mendapatkan ada info yang valuable lah gitu. Tapi pertanyaan pada nilai hukum itu yang menjadi permasalahan. Karena suatu kasus yang ditangani dulu, seandainya dia itu merasa tertekan atau diperlakukan tidak adil, melanggar hak asasi manusia, kan bisa itu Pak, itu melakukan pengaduan ke pengadilan atau melakukan. Nah, sekarang ada pra peradilan itu juga dipilih itu. Kenapa baru menyampaikan sekarang? Logikanya Pak, kalau orang sudah diproses hukum menjadi terpidana, itu pasti tidak akan ada yang memuji KPK itu bagus, itu tidak ada. Apalagi yang nanya DPR itu pasti takut gitu. Saya kira itu Pak Karni. Ya. Pemirsa, memang semua orang tidak ada yang di atas hukum. Tapi kekuasaan bisa membuat seseorang itu tidak kelihatan. Lah, dalam kasus ini dua lembaga ini berkuasa. Yang mana yang bisa membuat orang tidak kelihatan? Kata Toba, penulis Indonesia. Kita lihat sejenak.